Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai vitamin dan mineral dalam mata kuliah Farmakologi 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Vitamin dan mineral. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang esensial untuk pertumbuhan dan fungsi biologi yang lain bagi makhluk hidup. Vitamin tidak disintesis dalam tubuh kecuali vitamin K. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi harus ada yang mengandung vitamin. Jika tubuh kekurangan vitamin akan mengakibatkan penyakit defisiensi atau avitaminosis, menurut Abdul Hadi 2013. Nah, fungsi vitamin itu adalah fungsi metabolik vitamin dalam bentuk koenzim, diantaranya yaitu sebagai koenzim bagi enzim tertentu, kemudian membantu regulasi zat lain, kemudian berperan penting bagi reaksi biokimia. Nah, di sini ada penggolongan vitamin. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi vitamin larut dalam air, kemudian vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut dalam air atau hidrofil disimpan dalam tubuh hanya dalam jumlah terbatas dan sisanya dibuang, seperti vitamin B, vitamin C, dan flavonoida. Kedua yaitu vitamin larut dalam lemak, lipoil. Dapat disimpan dalam jumlah banyak sehingga timbulnya gejala defisiensi, dibutuhkan waktu lebih lama dan kemungkinan terjadi toksisitas jauh lebih besar daripada vitamin larut air, seperti itu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Contoh vitamin larut air. Vitamin B1 yaitu untuk membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, dan membantu proses metabolisme lemak dalam tubuh. Vitamin B2. Vitamin B2 berfungsi untuk memindahkan rangsangan sinar ke saraf mata sebagai enzim pada proses oksidasi di dalam sel dan memelihara jaringan kulit di sekitar organ mulut. Vitamin B6 atau piridoksin. Fungsinya untuk pertumbuhan dan pekerjaan urat syaraf dan pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel kulit. Kontraindikasinya yaitu terapi intravena pada pasien jantung. Vitamin B7 atau biotin. Fungsinya sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida dari senyawa aktif. Untuk dosisnya yaitu pada defisiensi 5-10 mg sehari, profilaksis 1,15 mg. Vitamin B11 atau asam folat. Fungsi untuk pembentukan sel darah merah, anti anemia pernisiosa, pembentukan asam nukleat DNA dan RNA, serta metabolisme kelompok metil. Sedangkan gejala defisiensinya berupa menyebabkan terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan diare. Dosisnya yang pertama yaitu anemia megaloblaster, permulaan 1-2 dd 0,5 mg, pemeliharaannya 1 dd 0,1-0,5 mg. Profilaksis spina bifida 0,5 mg dimulai minimal 4 minggu sebelum konsepsi sampai dengan minggu ke-8 kehamilan. Untuk menurunkan kadar homosistain yang tinggi dan aterosklerosis prematur 1 dd 5 mg bersama vitamin B6 250 mg. Vitamin B12 fungsinya untuk metabolisme sel dalam pertumbuhan atau pembentukan sel darah merah. Vitamin C atau asam skorbat. Fungsinya untuk mempengaruhi kerja kelenjar anak ginjal, mempengaruhi pembentukan trombosit, menjaga gigi melekat kuat pada gusi, berperan dalam proses pembentukan kolagen. Vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K
akan disimpan di dalam jaringan adiposa lemak dan di dalam hati. Vitamin ini kemudian akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Beberapa jenis vitamin hanya dapat disimpan beberapa hari saja di dalam tubuh, sedangkan jenis vitamin lain dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam tubuh. Vitamin A atau yang disebut dengan retinol memiliki fungsi yaitu untuk pertumbuhan sel-sel epitel dan sebagai bahan yang diperlukan dalam proses penerimaan rangsangan cahaya oleh sel-sel bacillus pada retina waktu senja. Indikasinya seperti untuk mencegah dan pengobatan defisiensi pada masa hamil dan laktasi dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin A. Untuk pasien buta senja, vitamin A digunakan untuk pengobatan penyakit kulit seperti akne, psoriasis, dan ichthyosis. Vitamin D atau disebut dengan kaliserol. Fungsinya untuk mengatur kadar zat kapur dan fosfor di dalam darah bersama kelenjar anak gondok, memperbesar penyerapan zat kapur dan fosfor dalam usus, mempengaruhi kerja kelenjar endokrin, mempengaruhi proses osifikasi. Indikasinya, vitamin D antara lain digunakan untuk osteomalacia, hipoparathyroidisme, dan betani infantil. Vitamin D juga digunakan untuk hipofosfatemia pada pasien sindrom Fanconi dan pasien osteoporosis. Kontraindikasinya yaitu hiperkalsemia, hipervitaminosis, untuk osteostrofi ginjal dengan hiperfosfatemia, gunakan dengan hati-hati pada pasien arteriosklerosis, hiperfosfatemia, hipersensitivitas terhadap vitamin D, dan gangguan ginjal atau jantung. Vitamin E atau tocopherol. Fungsinya yaitu untuk membantu proses pembelahan sel, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi stres, meningkatkan kesuburan, dan meminimalkan risiko kanker dan penyakit jantung koroner. Indikasinya yaitu hanya diindikasikan pada keadaan defisiensi, yang dapat terlihat dari kadar serum yang rendah atau peningkatan fragilitas eritrosit terhadap hidrogen peroksida. Peran suplementasi vitamin E jangka panjang yaitu untuk memproteksi risiko infark miokard dan kematian karena penyakit jantung koroner masih diragukan atau kontra. Vitamin K atau naftokinon. Fungsinya yaitu membentuk protrombin di dalam hati. Zat ini penting dalam proses pembekuan darah. Indikasinya yaitu untuk mencegah atau mengatasi pendarahan akibat defisiensi vitamin K. Kontraindikasinya, beberapa minggu terakhir kehamilan pada neonatus. Gunakan hati-hati pada penderita asma dan pasien yang memiliki gangguan fungsi hati. Efek sampingnya yaitu sesekali nyeri, pegal, bengkak di tempat injeksi IM, kulit kemerahan, dan juga gatal. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui, dan senyawa organik biasanya tidak termasuk. Nah, yang berikutnya yaitu ada klasifikasi mineral. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makromineral dan mikromineral. Nah, mikromineral itu adalah mineral yang ada di dalam tubuh lebih dari 0,1% dari berat badan dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Nah, yang kedua yaitu ada mikromineral. Mikromineral adalah mineral yang terdapat dalam tubuh kurang dari 0,1% berat badan dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari seperti besi, tembaga, iodin, zinc, kobalt, dan selenium. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makromineral, yaitu ada kalsium. Kalsium adalah salah satu mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium juga berperan penting untuk proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas.
Konsumsi 2 gelas susu per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Yang kedua yaitu ada fosfor. Fosforus juga bertanggung jawab terhadap proses mineralisasi tulang dan gigi. Selain itu, fosforus juga mengatur keseimbangan pH darah. Kekurangan mineral ini menyebabkan otot terasa lebih lemah, sedangkan jika terlalu berlebihan menyebabkan terjadinya proses pengerasan pada organ-organ tubuh yang tidak seharusnya, seperti ginjal. Akibat kekurangan mineral, kekurangan kalsium menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang karang kuat, tetani atau kejang otot, dan lambatnya pembekuan darah bila terjadi luka. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan pada tulang, gejala rasa lelah, dan kurang nafsu makan. Kekurangan magnesium terjadi komplikasi penyakit menyebabkan gangguan absorpsi. Kekurangan biotin mengakibatkan peradangan pada kulit dan bibir. Contoh-contoh sediaan yang mengandung mineral. Yang pertama ada Omega Fit. Omega Fit terdiri atas bentuk kapsul. Diindikasikan untuk pasien yang kekurangan zat besi dan mineral. Contoh sediaan kedua adalah zinc tablet. Zinc tablet diindikasikan sebagai pelengkap cairan rehidrasi oral atau CRO untuk mengganti cairan tubuh dan mencegah dehidrasi pada anak, dan digunakan bersama dengan cairan rehidrasi oral.